Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 24, Kekuatan Spiritual Membentuk Fondasi. Benar-benar mengejutkan. Semua orang terkejut dengan pergerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Langkah ke-11. Dia benar-benar berhasil. Bagaimana itu mungkin? Jika mereka menganggap Jian Menger melakukan gerakan ke-9 dari ilmu pedang superposisi gelombang dengan sangat hebat, maka mereka hanya dapat menggambarkan penampilan gerakan ke-11 oleh Jian Wushuang sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu luar biasa. Dia, tanpa diragukan lagi, luar biasa. Dia benar-benar berhasil melakukan jurus ke-11. Di tribun, Tetua Sui Hansin yang terhormat dari Sekte Pedang Tianyuan tampak tercengang. Lagi pula, tidak ada satu orang pun seusianya yang mampu melakukan itu, bahkan di sekte miliknya. Itu berarti bakatnya dalam prinsip pedang tidak tertandingi bahkan oleh mereka yang berada di sekte tersebut. Anak muda ini, tuan rumah markis pedang, Jian Xinhong, berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan tajam. Saya tuan rumah, tetapi saya tidak tahu bakatnya dalam prinsip pedang telah menjadi sebesar ini. Situ King Yue dan yang lainnya di sampingnya sangat terkejut. Panitia pertempuran, Jian Lan, mendengus dan berbalik untuk menghadapi para ahli terkenal. Mungkin kalian semua tidak tahu ini. Meskipun bakat Jian Wushuang dalam prinsip pedang sangat hebat, dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Tanpa kultivasi kekuatan spiritual yang sesuai, apa gunanya pendekar pedangnya yang hebat? Oh, maksudmu anak itu tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual? Tanya Situ King Yue dan beberapa orang, ekspresi mereka berubah aneh. Benar sekali. Di Sword Marquis Mansion, semua orang tahu Jian Wushuang adalah sampah yang tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual sejak dia berusia 12 tahun. Meskipun dia berhasil dan akhirnya menjadi seorang prajurit, Jian Wushuang kehilangan 4 tahun emas bagi seorang prajurit untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Jadi, setelah mengetahui hal ini, menurutmu prestasi apa yang bisa dia capai di masa depan? Cibir Jian Lan. Apakah ini benar? Dia baru saja membentuk kekuatan spiritualnya 2 bulan yang lalu. Sayang sekali. Situ King Yue dan beberapa pakar terkenal menggelengkan kepala dan mendesah. Dalam seni bela diri, usia 12 hingga 16 tahun merupakan masa yang paling krusial, karena merupakan masa pubertas. Masa tersebut merupakan masa terbaik untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi kultivasi. Jika seseorang melewatkan masa keemasan ini, maka prestasinya di masa mendatang akan terbatas. Tentu saja, hal ini hanya berlaku bagi para praktisi biasa, tidak bagi para kultivator pembangkang yang telah mengembangkan kultivasi menyimpang seperti keterampilan penciptaan surgawi. Kekuatan spiritual adalah fondasi dari jalan bela diri, sedangkan teknik bela diri dan pendekar pedang adalah faktor eksternal. Bahkan jika dia memiliki pendekar pedang yang hebat, dia tidak dapat mencapai banyak hal dengan kultivasi kekuatan spiritual yang lemah. Sungguh kasihan bagi bocah ini. Sui Hansin melirik Jian Wushuang dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kultivasi biasa, dia berhak menjadi salah satu murid kita seperti Jian Menger dengan bakatnya dalam prinsip pedang. Namun faktanya, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk kultivasinya. Dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menerobos alam laut spiritual. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli. Beberapa pakar terkenal di sampingnya mengangguk. Meskipun penjelasan Sui Hansin setengah hati dan ceroboh, dia benar. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah, merasa kasihan atas bakat yang terbuang sia-sia dalam prinsip pedang. Di lapangan latihan, banyak murid dari Mansion Markis Pedang juga telah pulih dari keterkejutan dan tak lama kemudian menghela nafas. Bakat Jian Wushuang yang tak tertandingi dalam prinsip pedang telah mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi apa yang bisa dibuktikannya? Di dunia di mana semua orang tunduk pada prajurit, pengembangan kekuatan spiritual adalah fondasinya. Gerakan ke-11. Jian Menger menatap tajam ke arah sosok kesepian yang turun dari arena. Dia sudah lama tahu tentang bakat Jian Wushuang dalam prinsip pedang. Setelah menggunakan gerakan ke-9 dari seni pedang gelombang superposisi, dia pikir dia akhirnya telah melampauinya, meskipun hanya dengan selisih sehelai rambut, tetapi jarak di antara mereka masih sangat besar. Bagaimanapun, kultivasi kekuatan spiritual membentuk fondasi jalan seni bela diri. Dia bersumpah untuk menghancurkan kepercayaan dirinya di ronde kedua pertempuran. Di tribun, Jian Lan berkomentar, pengembangan kekuatan spiritual adalah fondasi untuk pengembangan seni bela diri. Murid-murid kita tidak boleh mengabaikan pengembangan kekuatan spiritual untuk teknik seni bela diri. Itu hanyalah cara yang bodoh. Kata-kata Jian Lan bergema di seluruh lapangan latihan. Jelas itu ditujukan kepada Jian Wushuang. Kita akan memulai ronde kedua pertempuran berikutnya. Ronde ini menguji kultivasi kekuatan spiritualmu. Tolong letakkan permata kekuatan spiritual di sini. Seseorang mengangkat permata transparan yang besar, lalu meletakkannya di arena.
Bagian tengah permata itu terbagi menjadi 10 lapisan alur mikro. Permata kekuatan spiritual digunakan untuk menguji pengembangan kekuatan spiritual, dengan 10 lapisan yang mewakili 10 tingkat dari langkah pertama jalan roh hingga alam laut spiritual luar biasa. Pertama, Jianlin. Jianlin tetap menjadi peserta pertama. Berusahalah sekuat tenaga untuk menanamkan kekuatan spiritualmu pada permata kekuatan spiritual, kata Jianlan. Ya. Jianlin mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan mengulurkan telapak tangannya, menunjukkan kemampuannya. Segera, sekumpulan kekuatan spiritual mengalir ke permata kekuatan spiritual. Dengan penyuntikan kekuatan spiritual, cahaya terang memancar dari permata kekuatan spiritual. Cahaya ungu yang menyilaukan memancar dari bawah ke atas 10 lapisan permata, menempatkan kultivasi kekuatan spiritualnya di puncak langkah ke-6 jalan roh. Tidak berhenti di situ. Secercah cahaya ungu menerangi lapisan ke-7. Cahayanya masih redup, tetapi lapisannya masih menyala. Lapisan ke-7 sudah menyala. Langkah ke-7 dari jalan roh. Jianlin akhirnya berhasil melewati langkah ke-6 jalan roh setelah sekian lama. Orang-orang di lapangan pengeboran memujinya dan banyak dari mereka memandang Jianlin dengan iri. Ketika dia menarik telapak tangannya, Jianlin menyadari perhatian tertuju padanya. Suasana hatinya membaik. Dia merasa malu sejak dikalahkan oleh Jian Wushuang sebulan yang lalu, tetapi sekarang dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian harga dirinya. Memangnya kenapa kalau Jian Wushuang punya bakat luar biasa dalam prinsip pedang? Dia mungkin masih di langkah ke-6 sekarang. Jianlin mencibir Jian Wushuang dan menatapnya dengan provokatif. Tetapi saat dia melihat Jian Wushuang, amarahnya berkobar. Bajingan ini berani mengabaikanku. Geram Jianlin. Dia melihat bagaimana Jian Wushuang memejamkan mata sambil bersandar di dinding sepanjang waktu. Sikapnya tentu saja membuat Jianlin kesal. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa Jian Wushuang tidak pernah peduli padanya sejak awal. Jian Wushuang tidak pernah peduli padanya, tidak saat itu dan tentu saja tidak sekarang.